Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fadila Tunisa dengan NIM 200830101085, kelas 3B jurusan Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang antropolinguistik untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah linguistik yang diampu oleh Ibu Leni Sriwahyuni M.Hum. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu antropolinguistik. Antropolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia. Antropolinguistik juga merupakan kajian interdisipliner yang memadukan antara dua ilmu yang berbeda, yaitu antropologi dan linguistik. Jadi ada keterkaitan antara antropologi dengan linguistik, yang mana kajiannya itu membahas tentang hubungan bahasa dan kebudayaan. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa poin pembahasan, di antaranya yang pertama konsep dasar antropolinguistik, yang kedua struktur analisis antropolinguistik, yang ketiga tradisi lisan atau tradisi budaya, yang keempat wujud tradisi lisan atau tradisi budaya dapat dikaji secara antropolinguistik, yang kelima adalah konten yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau tradisi budaya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar antropolinguistik. Antropolinguistik mempunyai dua konsep dasar, di antaranya yaitu yang pertama studi bahasa dan studi budaya untuk memahami kebudayaan melalui bahasa. Dan yang kedua menjadi salah satu upaya untuk melakukan pemertahanan kearifan lokal. Poin kedua yaitu struktur analisis, di mana antropolinguistik ini memiliki tiga struktur analisis, yaitu konteks, teks, dan konteks. Dan di setiap struktur analisisnya juga mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, dalam konteks itu ada paralinguistik, proksemik, kinetik dan gerak, dan unsur material. Paralinguistik itu berhubungan dengan aspek-aspek suara selain ujaran, contohnya seperti intonasi, dialek, atau tinggi rendahnya suara. Proksemik berhubungan dengan ruang personal atau sosial, misalnya jarak. Jarak yang digunakan antar petutur dan mitra tutur ketika memiliki hubungan kedekatan yang erat, biasanya jarak juga lebih dekat. Sementara ketika hubungan yang dimiliki petutur dan mitra tutur itu tidak begitu erat atau jauh, semisal atasan dan bawahan, pasti jaraknya pun jauh. Kinetik dan gerak ini juga bagian dari ilmu bahasa yang bisa dimanfaatkan untuk mengkaji hal-hal tersebut. Dan unsur material ini akan menjadi kajian dalam budaya, contohnya seperti benda-benda keramat dan lain-lain. Selanjutnya di dalam teks itu ada struktur makro, struktur mikro, dan alur. Terakhir di dalam konteks ada budaya, sosial, situasi, dan ideologi. Di poin selanjutnya ada tradisi lisan atau tradisi budaya. Tradisi lisan atau tradisi budaya itu memiliki 9 ciri. Di antaranya, yang pertama, bagian dari kegiatan budaya. Bagian dari kegiatan budaya ini yang mana diwariskan secara turun-temurun, baik itu diwariskan secara lisan ataupun dengan cara lain. Yang kedua, memiliki konteks penggunaannya, yaitu konteks situasi, konteks sosial, konteks budaya, dan konteks ideologi. Yang ketiga, dapat diamati atau dilihat dari tradisi lisan dan budaya tersebut teramati oleh panca indera. Yang keempat, bersifat tradisional. Yang kelima, diwariskan secara turun-temurun. Yang keenam, mengandung nilai-nilai budaya. Yang ketujuh, memiliki versi-versi. Yang kedelapan, milik bersama komunitas tertentu. Dan yang terakhir, berpotensi direvitalisasi, dilestarikan, dan diangkat sebagai sumber industri budaya. Ke poin yang keempat, yaitu wujud tradisi lisan atau tradisi budaya yang dapat dikaji secara antropolinguistik. Wujud tradisi lisan atau tradisi budaya ini terbagi menjadi 4, yaitu tradisi berkesusastraan, tradisi pertunjukan, tradisi ritual, dan tradisi teknologi tradisional. Yang pertama, tradisi berkesusastraan. Contohnya seperti
peribahasa, pantun, teka-teki, puisi, cerita rakyat, lagu tradisional, penamaan atau onomastika, yaitu gelar bangsawan, desa, sungai, gunung, tumbuhan, dan lain-lain. Yang kedua, tradisi pertunjukan seperti kepercayaan rakyat, permainan tradisional, tari-tari teater, adat istiadat, pesta rakyat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tradisi ritual. Contohnya seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, siklus bercocok tanam, pengobatan tradisional, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yaitu tradisi teknologi tradisional. Contohnya seperti arsitektur, ukiran kerajinan tangan, pengolahan makanan dan minuman, alat-alat musik tradisional, dan lain-lain. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, poin terakhir, yaitu konten yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau tradisi budaya. Konten yang dapat digali dari wujud tradisi lisan dan budaya ini terdapat beberapa bagian, diantaranya yaitu usage, voice, moral, norma, kostum, skill, dan kompetensi. Yang pertama, usage. Usage ini berkaitan dengan cara-cara melakukan sesuatu. Contohnya seperti cara-cara membuat kue, cara-cara membuat bolu, makanan, minuman, dan lain-lain. Yang kedua, ada voice, yaitu berupa kebiasaan atau berkaitan dengan sejumlah kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Contohnya seperti syukuran kehamilan, syukuran kelahiran, dan sebagainya. Yang ketiga, moral atau etik, yaitu perbuatan yang dibolehkan dan dilarang. Contohnya seperti perbuatan yang dilarang itu seperti memotong rambut, dilarang memotong rambut di malam hari. Yang keempat, ada norma, yaitu berkaitan dengan aturan masyarakat. Yang kelima ada custom, yaitu adat istiadat. Yang keenam ada skill, yaitu keterampilan. Dan yang terakhir ada kompetensi, yaitu berhubungan dengan kemampuan masyarakat tentang melakukan sesuatu. Itulah sedikit pemaparan materi yang saya paparkan mengenai antropolinguistik. Bisa disimpulkan bahwa antropolinguistik itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia, dan juga merupakan kajian interdisipliner yang memadukan antara dua ilmu yang berbeda, yaitu antropologi dan linguistik. Di mana di dalam materinya itu ada poin-poin, yaitu konsep dasar antropolinguistik yang mempunyai dua konsep dasar, yaitu studi bahasa dan studi budaya, untuk memahami kebudayaan melalui bahasa dan menjadi salah satu upaya untuk melakukan pemertahanan kearifan lokal. Ada struktur analisis antropolinguistik, tradisi lisan atau tradisi budaya, wujud tradisi lisan atau tradisi budaya yang dapat dikaji secara antropolinguistik itu, dan terakhir konten yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau tradisi budaya. Alhamdulillah, baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.